Oke, good morning kelas 8. Di sini kita belajar yaitu mengenai eksposisi. Mengenai suatu teks eksposisi dalam media massa. Kita lihat bagian A, unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat yang disertai oleh fakta. Fakta ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau kisah nyata. Dan teks eksposisi ini adalah bersifat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, next. Unsur utama yang terdapat dalam teks eksposisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini adalah ide atau pendapat yang terdapat dalam teks eksposisi. Ini yang disebut dengan gagasan utama. Dan yang kedua adalah fakta, berarti bersifatnya nyata. Fakta ini adalah bersifat nyata. Gimana kejadiannya? Nah, dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, next. Contoh dari gagasan adalah jika pemerintah tidak bertindak dalam menangani virus corona, akan semakin banyak bertambah korban. Nah, jadi di sini adalah contoh gagasan utamanya. Apa gagasan utamanya? Yaitu tentang virus corona. Lihat contoh fakta. Contoh fakta selama bulan Januari sampai Oktober 45% terjadi kebakaran di Provinsi Riau. Berarti di sini kenapa dibilang fakta? Karena sudah tercantum 45% di dalamnya. Oke, next. Pola pengembangan teks eksposisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus ke umum. Dan yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang ketiga, pola perbandingan. Kita lihat pola umum khusus. Berarti ide atau bagian yang terdapat di awal paragraf dan diikuti oleh ide-ide penjelas dalam suatu teks paragraf tersebut. Ini dinyatakan adalah paragraf deduktif. Berarti paragraf deduktif itu berawal dari awal paragraf. Oke, sedangkan pola khusus adalah pola khusus umum, yaitu hal-hal yang bersifat khusus yang diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Pola ilustrasi dalam teks eksposisi yaitu mengandung ilustrasi yang berfungsi membuktikan suatu pendapat. Apa? Membuktikan suatu pendapat yang ada dalam sebuah teks tersebut. Nah, sedangkan pola perbandingan yaitu pola perbandingan antara benda atau suatu keadaan yang ditentukan, baik itu persamaan dan perbedaan dalam suatu benda itu tadi. Nah, kita harus dapat membedakan mana itu persamaannya, mana itu perbedaannya dalam suatu benda. Nah, contohnya seperti botol aqua dengan botol Fanta contohnya. Kalau dia Fanta, perbedaannya botolnya dan warnanya. Dan persamaannya itu sama-sama botol kan? Nah, itu contohnya. Oke, next. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Oke, paragraf deduktif. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang berada di awal paragraf. Itu adalah deduktif. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang berada di akhir paragraf. Itu disebut induktif. Sedangkan dia paragraf campuran, berarti campuran antara paragraf deduktif dengan induktif. Berarti paragraf yang berada di awal dan paragraf yang berada di akhir itu adalah disebut paragraf campuran. Oke, next. Struktur teks eksposisi.
struktur teks eksposisi adalah yang pertama, pengenalan isu ataupun pandangan penulis. Nah, terhadap topik yang dibahas, berarti pengenalan isu adalah masalah. Nah, masalahnya apa? Di dalam topik itu apa yang perlu kita bahas di dalamnya? Nah, itu adalah tesis. Sedangkan yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini adalah mengemukakan sejumlah pendapat. Nah, ini yang dinyatakan dengan debat. Debat antara memecahkan suatu masalah itu tadi. Oke, next yaitu penegasan ulang, berarti sebagai perumusan. Apa perumusan masalah yang dibahas di dalam tesis tadi? Nah, ini adalah kita kupas masalah-masalah yang terdapat di dalam topik yang ingin kita bahas tadi. Dan di dalam penegasan ini juga diakhiri dengan penutup dan simpulan. Nah, di sini adalah akhir, berarti di sinilah endingnya. Oke, anak-anak Miss, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Miss sampaikan sangat bermanfaat untuk kita. Jika siswa-siswa Miss belum paham atas apa yang Miss sampaikan hari ini, bisa bertanya melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you.